dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Banyak yang bertanya kepada kami, kenapa Catatan Demokrasi malam hari ini mengangkat, ada namanya Bro, Nikita Mirzani, seorang terdakwa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami, kepada produser kami. Tapi kami tegaskan bahwa ada sebuah keriuhan yang tercipta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 7 Agustus 2025. Oleh karena itu, banyak juga pihak yang bertanya, muncul pro dan kontra di sana. Apakah itu bagian contempt of court, penghinaan pengadilan atau bukan? Rasanya yang layak menjawab itu adalah seorang praktisi hukum. Tapi yang baru malam hari ini, yang baru pertama kalinya kami hadirkan adalah kuasa hukum dari kedua pihak. Ada kuasa hukum dari Nikita Mirzani malam hari ini hadir bertemu dengan kuasa hukum dari Reza Gladys. Malam hari ini kami pertemukan keduanya, semoga ruangnya berimbang dan juga adil, karena bayangkan di persidangan ada Anda diam, lu yang diem. Itu baru cuplikan kecil. Itu baru sepenggal cuplikan kecil. Kita sebagai orang luar gak tahu sama sekali. Jadi jangan sok tahu, jangan asal bunyi. Malam hari ini kita dengarkan dari para kuasa hukumnya yang hadir langsung di persidangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Dan malam hari ini ada yang jaket kuning, yellow jacket dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi. Alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Buktinya udah jelas. Buktinya udah jelas. Kami dijebak, tau nggak? Si Menye. Itu si Menye. Si Tomhoy. Hah? Jangan main kekerasan. Jangan pemaksaan. Gak boleh kasar. Gak boleh kasar itu. Gak berwibawa aja deh. Gak boleh. Jangan ngomong kasar. Kayak gitu. Sebenarnya penjahat itu Anda. Emang begitu. Pemaksaan. Kamu bisa ngomong baik-baik. Putar dulu. Bandel macam apa kayak gini? Sidang sudah ditutup. Amin ya. Saya sebagai jurnalis sering ikut liputan di pengadilan, tapi baru kali ini lihat jaksa sama terdakwa saling tunjuk, berhadapan-hadapan dari jarak yang sangat dekat sekali. Nyalinya emang luar biasa ya. Tapi rasanya persidangan jadi tidak khidmat, tidak lagi menghormati majelis hakim, itu yang dipertanyakan oleh publik. Nanti alangkah baiknya dijawab langsung oleh kuasa hukum Nikita Mirzani yang malam hari ini langsung kami hadirkan, Bang Fahmi Bahmid. Bang Fahmi bisa bergabung Bang? Pendukungnya Nikita Mirzani mana suaranya ada? Pendukungnya Nikita Mirzani ada di sini? Oh yes, katanya yes ya. Kami juga menghadirkan kuasa hukum dari Reza Gladys, Julianus Sembiring. Bang Julianus Sembiring, jagamu Bang Julianus Sembiring. Sekali kami tegaskan untuk pertama kalinya Bang Julianus sama Bang Fahmi bertatap muka langsung di satu frame Catatan Demokrasi. Saya juga mengenalkan satu persatu, ada Bang Sunan Kalijaga, praktisi hukum. Selamat malam Bang Sunan Kalijaga. Boleh Bang, saya dengar suara abang lu, boleh Bang? Selamat malam. Wah.
Itu tanpa mic loh yang ngomong selamat malam ya. Dan juga ada Bang Diolipa Yumara, praktisi hukum. Selamat malam Bang Diolipa. Kami juga mengundang yang ahli yang tahu persis bagaimana sebenarnya mekanisme di dalam sebuah persidangan. Ada Prof. Gayus Lumbun, mantan hakim MA kita. Malam Prof. Gayus. Satu lagi ada Ahyar Salmi ini. Kami hadirkan, kami masih tunggu Bang Ahyar Salmi. Semoga bisa segera bergabung ke Carta Demokrasi. Tapi saya boleh ke Bang Fahmi terlebih dahulu. Bang Fahmi boleh bersuara duluan. Sebenarnya apa yang terjadi di PN Jakarta Selatan? Anda berdiri, saling tunjuk dengan jaksa. Apakah memang betul jaksa interupsi dan Anda tidak terima? Sampai klien Anda juga bersuara. Selamat malam dan terima kasih. Sebetulnya kalau yang Anda putar tadi, itu selesai sidang. Itu tidak ada dalam proses persidangan. Itu kan proses persidangan sudah selesai dan Nikita lagi rame dengan jaksa pada saat dia akan dipakaikan rompi. Nah di saat itu saya memang tidak ada di ruangan sidang karena saya ada di musola. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan persoalan persidangan. Persidangan sudah selesai. Supaya semuanya clear bahwa itu adalah terjadi ketegangan antara jaksa yang memaksa untuk memakaikan Nikita dengan rompi tahanan. Oke, itu cuplikan yang berbeda lagi ya Bang Fahmi ya? Ya, jadi ketika Anda bertanya kepada saksi Bang? Ada frame-frame yang berbeda. Okay. Kalau yang Anda perlihatkan tadi yang terjadi perdebatan itu sudah selesai persidangan. Jadi nggak ada kaitannya dengan proses persidangan. Ini setelah persidangan. Tapi ketika Anda bertanya dengan saksi, Samira, Doktif? Itu persoalan beda lagi. Okay. Kalau itu memang kami yang protes kepada jaksa, saya bilang kalau Anda bertanya jawaban daripada saksi yang Anda hadirkan tidak cocok dengan Anda punya keinginan, ya jangan salahkan saksinya, jangan Anda potong-potong saksi tersebut. Karena saksi tersebut adalah saksi fakta yang akan menjelaskan kebenaran dalam proses persidangan. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh saksi jangan dipotong. Persoalannya seperti itu Pak. Itu yang menjadi penyulut awal ya Bang Itulah sebenarnya. Yang kita keberatan karena pada saat saksi Samira atau Doktif menjelaskan sesuatu langsung di-cut, cukup. Saya keberatan, jangan dicukupkan. Karena ini adalah fakta persidangan dan harus dikeluarkan semua fakta-faktanya di dalam proses persidangan. Dan pada saat itu ada majelis hakim yang memimpin dan tidak keberatan majelis hakim. Karena masih dalam persoalan terjadinya perdebatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya pada saat itu kami protes, tolong saksi ini jangan dibatasi kalau ingin mengungkap kebenaran. Kalau saksi ini tidak cocok dengan apa yang Anda inginkan jawabannya, Anda yang salah karena ini saksi Anda bukan saksi kami. Ini adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kalau saksi ini bertentangan dan melawan Anda, jangan salahkan kami. Itu persoalannya di sana sehingga terjadi ketegangan antara saya sama JPU dan sama Nikita Mirzani. Seperti menurut Anda prosesnya. itu hal yang wajar Bang dalam persidangan? Wajar karena kami pada saat kami protes ada majelis hakim, kami langsung cut saja. Saya keberatan kalau saksi yang Anda ajukan jawabannya tidak sesuai dengan selera Anda putus, Anda cut. Itu saya tidak sependapat. Bagi saya saksi fakta itu harus mengungkap kebenaran. Apa yang dia tahu jelaskan di dalam proses persidangan ini. Kalau itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan selera Anda, jangan salahkan kami. Itu adalah saksi yang Anda ajukan. Bang Ahyar sambil gabung juga. Bang Ahyar langsung gabung aja. Ada satu narasumber lagi Pak. Mohon maaf saya potong sebentar Bang Fahmi. Tapi kalau frame-nya saya gabungkan Bang, banyak cuplikan-cuplikan dari klien Anda mungkin menunjukkan sebagai bentuk kemarahan, kegelisahan dalam persidangan. Harus bisa dipilah-pilah supaya kita tidak tersesat semua. Jadi seperti ini. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan persidangan. Ini usai tidak ada usai sidang dengan persidangan. Ini sebuah cuplikan setelah sidang selesai berarti. Ini sudah sidang selesai. Okay. Nikita tidak mau kembali ke tahanan karena Nikita protes. Nikita protes karena bagi Nikita saya ingin rekaman itu diputar. Yang bawa flash disk itu Bang. Yang flash disk. Itu yang tidak ini diterima. sudah selesai sidang dan situ ada tim saya dan saya ada di masjid. Saat itu kan saya ditelepon sama Nikita. Sebentar Nik, saya sholat aja dulu, santai aja nggak apa-apa. Karena sidang sudah selesai. Jadi ini sidang sudah selesai, nggak ada kaitannya dengan persidangan. Okay. Yang ada kaitannya dengan persidangan itu pada saat saya debat dengan jaksa, dengan saya memegang mic dan samping saya ada Nikita Mirzani. Kalau soal Nikitanya langsung nyerobot mic Anda, langsung bilang, lu diem.
Iya, itu terkait dengan jaksa yang memotong saksi Samira. Jadi saksi itu adalah saksi doktif namanya. Doktif itu Samira. Pada saat doktif menyampaikan tentang fakta-fakta persidangan, ada sebuah produk daripada pelapor yang overclaim, overpress dan sebagainya, tapi jawaban daripada saksi tidak menguntungkan jaksa penuntut umum, diputus di tengah jalan dan cukup. Ini nggak benar dong, nggak fair dong, karena ini saksi fakta. Artinya dia yang mengetahui, dia yang melakukan review, dia yang membawa produk-produk tersebut ke laboratorium, dia punya hak untuk menjelaskan kebenaran kepada masyarakat. Tolong jangan dipotong-potong. Itu persoalannya. Di situ terjadi ketegangan, saya bilang sama saksi, Anda jangan takut, bongkar semuanya di ruangan sidang ini. Terus Nikita juga ambil mic, Anda jangan takut dok. Bongkar semuanya dok di dalam persidangan ini. Disitulah muncul persoalan-persoalan overclaim, overpress, sampai adanya keinginan untuk memberikan uang 20 miliar kepada saksi Samira oleh pelapor itu sendiri. Ini terlalu banyak potongan yang viral, Bapak Ibu, yang FYP kalau di TikTok, di IG ya banyak banget yang viral. Kita coba tampilkan cuplikannya. Kalau yang ini? Yang ini persidangan, sebentar dulu. Yang kalau ini pegang mic dan ini ada saya di samping, ini pasti persidangan. Oke. Tapi kalau dia ada pakai rompi, itu sudah selesai sidang. Oke. Ini Kalau ini sudah selesai sidang ini. sudah selesai sidang. Di Meskipun sini saya masih dalam anggap ruang ya bahwa Bang ya. ada orang yang lagi ngonten di sini. Oke. Salah satu penggemar Nikita Mirzani, salah satunya ya ini. JPU maksudnya? Ya, karena tiba-tiba dia merekam, dia merekam sendiri. Ini sudah selesai sidang. Sudah selesai sidang. Jadi supaya semua clear, jangan masyarakat tersesat. Kalau ini silakan dia merekam, tapi bagi saya itu tidak etis. Ya, karena ini kan selesai sidang, dia rekam, mungkin dia penggemar. Ini kan, ini mungkin dia penggemar. Bisa saja dia lagi jadi penggemar daripada Nikita Mirzani, tiba-tiba dia direkam. Tapi sampai terucap ada kata berat badan Bang? Itu urusan lain. Urusan itu lain lagi? Beda lagi manusianya. Oke, beda lagi manusia. Beda lagi manusianya. Semua ditumpahkan di dalam persidangan itu Bang ya? Itu dalam persidangan. Begitu dia keberatan, dia bilang, memang berat Anda punya berat badan keberatan. Dia kan keberatan. Dia bilang, Nikita bilang, berat Anda memang keberatan. Itu spontan kita saja. Spontan itu kita. Refleks. Dan itu proses sidang, dan itu ada majelis hakim kok. Semuanya masih dalam koridor persidangan, masih di bawah kendali dan pimpinan ketua majelis hakim pada saat itu. Nah ini ada sekian orang, di situ adalah ibu, yang kalau tidak salah yang tengah ini yang dibilang berat badannya keberatan. Boleh. Kita ke Bang Julianus dulu Bang, lihat jalannya persidangan. Abang juga selalu hadir dalam persidangan, melihat dinamika yang terjadi, ketegangan itu muncul. Baik, selamat malam ya Bang Andromeda dan para senior sekalian. Ini perdana saya muncul lah di acara ini. Saya coba ikuti pola pikir Bang Fahmi ya, bahwa dengan adanya dua peristiwa Bang ya. Pertama setelah selesai persidangan, kemudian di dalam persidangan. Nah kalau kita misalkan berbicara setelah selesai persidangan, itu kan domainnya dari jaksa. Nah seharusnya terdakwa Nikita Mirzani harus ikut dan patuh terhadap jaksa penuntut umum. Dan tidak melakukan perlawanan terhadap apa yang menjadi instruksi dari Waltah itu sendiri. Nah kalau kita lihat peristiwanya, bahwa majelis hakim sudah menutup ya persidangan. Setengah jam saya anggap itu ya durasi waktunya. Tetapi terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin dibawa kembali ke tahanan. Nah artinya ketika selesai persidangan itu adalah merupakan domain dari jaksa. Itu harus tegas saya sampaikan. Nah yang kedua, berbicara di dalam soal persidangan. Nah saya bisa katakan ini adalah content of court. Dasarnya Bang? Pertama adalah menghina. Kemudian terakhir persidangan yang diskor oleh majelis hakim itu kan adalah upaya-upaya dari terdakwa Nikita Mirzani sehingga majelis hakim mengambil penetapan keputusan untuk skor persidangan seperti itu. Nah kalau kemudian tadi Bang Fahmi mengatakan bahwa doktif itu sebagai saksi dihentikan oleh jaksa dan kemudian Bang Fahmi keberatan terhadap perbuatan jaksa, saya pikir begini. Penuntut umum itu kan sebenarnya kan menguatkan dakwaannya Bang. Itu pertama. Nah yang kedua, ketika Bang Fahmi berbicara soal tadi soal overprice dan overclaim, itu kan di luar dari surat dakwaan.
Tetapi pada saat penuntut umum ya, saya katakan penuntut umum, bukan jaksa penuntut umum ya. Penuntut umum kemudian ingin mendalami digital forensik yang dibacakan, lalu kemudian saksi Samira lari kepada persoalan-persoalan lain. Penuntut umum harus membatasi itu. Kenapa? Yang harus dikuatkan oleh penuntut umum adalah berdasarkan digital forensik. Bukan tentang soal produk-produk yang sebenarnya bukan dari laporan klien kami. Itu harus dipahami gitu. Fakta-fakta kejadiannya jelas. Itu ada dari digital forensik dan dibacakan oleh penuntut umum. Penuntut umum kan menguatkan dakwaannya. Bukan ingin mendengarkan tentang produk-produk. Itu kan bukan persidangan menjual produk. Ya, itu persidangan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Saya pikir begitu, Pak. Bang Fahmi komentar dulu boleh? Supaya tidak tersesat. Ya, supaya tidak tersesat. Di dalam dakwaan itu memang ada kaitannya dengan skincare. Ya, dan di dalam dakwaan, ya kalau mungkin dia nggak pernah baca, saya kasih nanti dakwaannya terkait dengan skincare. Kalau berbicara skincare berarti ada overprice, overclaim dan yang tahu semuanya itu adalah Doktif. Doktif adalah namanya ada di dalam dakwaan sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menjelaskan persoalan tersebut karena dia yang mereview, dia yang mengajukan ke laboratorium, dia yang mendapatkan data sehingga dia mempunyai kepentingan untuk menjelaskan. Kalau dikatakan terjadi contempt of court, harus banyak belajar lagi supaya paham tentang contempt of court biar Prof nanti yang menjelaskan. Karena di dalam proses pemeriksaan itu dibawa kendali majelis hakim. Majelis hakim tidak ada masalah, kita debat. Karena debat kita adalah debat hukum di mana seseorang keberatan pada saat fakta-fakta persidangan diungkap tapi dipotong. Soal ini tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda punya pertanyaan, dijawab tidak cocok dengan selera Anda bikin kesimpulan. Ini bukan saksi kami, ini adalah saksi Anda. Seperti itulah persoalannya. Jadi soal domain Bang, soal satu lagi domain setelah persidangan, domainnya jaksa tadi. beda. Jadi gini, soal domain jaksa itu bukan urusan dia. Kalau Nikita sekarang sementara dia lagi duduk santai, dia tidak mau. Kenapa harus dipaksa-paksa seperti itu? Ini kan bukan teroris. Bukan pembunuh. Dia santai-santai aja memang Nikita akan lari. Nikita itu terkenal. Nikita tidak mungkin akan lari kemana-mana. Dia istirahat sebentar di meja itu kan masalahnya di mana. Kalau harus dipaksa, harus dipakaikan rompi segala macam. Seperti Nikita ini adalah tahanan teroris itu kan juga nggak masuk akal. Manusia itu juga harus punya adab, punya etika, punya moral, punya kemanusiaan. Ini seorang ibu dipaksa harus pakai rompi dan itu nggak benar. Kalau dia memasangkan rompi itu di luar pintu, itu ada pintu, belakang Anda ada pintu. Di luar pintu itu benar yang dilakukan oleh jaksa. Tapi kalau masih dalam ruangan sidang ini, apa yang dilakukan oleh jaksa itu adalah tidak benar. Karena itu adalah ruangan steril. Baik, saya coba luruskan ini Bang ya. Pada prinsipnya bahwa tentang Dr. Samira itu ditempatkan dalam saksi itu adalah saksi fakta. Tetapi kemudian kalau Bang Fahmi berbicara soal overprice dan kemudian overclaim, itu kan kita berbicara soal saksi ahli. Abang sambil lihat Bang Fahminya boleh Bang? Ya. Jangan saya aja yang dilihatin Bang. Jadi pada prinsipnya begini, saya meluruskan Bang Fahmi. Di dalam Perpres 80 tahun 2017 di pasal 36 dan sampai 40, Badan POM RI itu berhak untuk meng-SK-kan kelompok ahli. Kalau kemudian Bang Fahmi nanti ingin menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi ahli, mintakan dulu ke Badan POM sebagai SK saksi ahli. Gunakan mic boleh Bang? Sebentar. Nah artinya jaksa penuntut umum, maksud saya penuntut umum itu menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi fakta, bukan sebagai saksi ahli. Itu yang harus saya luruskan. Nah kalau kemudian berbicara overclaim, itu bukan domainnya dari saksi fakta. Tetapi ada ahli yang harus meluruskan itu. Nah kemudian berbicara soal terdakwa Nikita Mirzani tadi abang sampaikan, ya dia kan seorang ibu. Gak akan lari Bang? Dia gak akan lari. Bang, saya mau sampaikan begini, ada azas hukum ya. Equality before the law. Kalau semua terdakwa meminta hal seperti itu, bisa bahaya Bang persidangan kita. Jadi jangan kemudian
memposisikan seorang terdakwa Nikita Mirzani karena dia public figure harus mempunyai kekhususan terhadap ini. Tidak. Ya, tidak. Semua harus sama di mata hukum. Ketika setelah selesai persidangan, maka ingat Bang, ya, berarti Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 selesai, putusan hakim. Di situ berlaku adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang jaksanya gitu. Domain jaksa harus berperan di situ. Jangan kita melawan konstitusi, kemudian membungkus ini sebagai penegakan hukum. Saya pikir demikian Bang. Kayaknya rekan saya ini tidak bisa membedakan apa yang saya katakan. Itu dalam ruangan sidang. Artinya kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Jaksa tidak boleh seperti itu. Kalau pintunya sudah dibuka itu ada pintu tuh. Silakan setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Itu masih ruangan steril. Prof bisa menjelaskan. Kalau ruangan steril tidak ada satupun manusia boleh memborgol, memasangkan apapun tidak boleh dalam ruangan steril. Itu yang harus dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan mana ruangan steril, mana ruangan yang tidak steril, itu ruangan steril. Ruangan yang tidak boleh walaupun jaksa siapapun tidak boleh memakaikan borgol, tidak boleh memakaikan rompi. Karena itu adalah ruangan yang steril, ruangan yang harus dihormati. Itu adalah ruangan sidang. Kalau membedakan ini saja tidak bisa, kasihan masyarakat yang mendengarkan saat ini. Kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, kasihan masyarakat. Tolong Anda belajar dulu bisa membedakan ini ruangan apa. Bapak ini berdua hadir kan? Bapak berdua hadir langsung iya, kan? Loh, saya yang mendampingi langsung. Bang Julianus lihat kan ruangannya? Tidak tahu. Jadi kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, ini ruangan sidang. Kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Mau diborgol, mau dipegangin banyak orang perempuan, silakan. Tapi kalau masih ruangan ini adalah ruangan steril, hormati. Itu marwah pengadilan. Kendali penuh majelis hakim. Kendali penuh majelis hakim. Ruangan sidang itu. Okay. Itu ruang sidang. Kalau ruang sidang, hormati. Tidak boleh macam-macam seperti ini. Pintu, itu ada pintu. Setelah pintu, silakan. Mau diborgol, mau dipegang, mau banyak ibu-ibu megang Nikita, silakan. Oke, Bang Julianus singkat Bang, dijawab dulu Bang. Supaya kita meluruskan publik juga ini mana yang paling tepat dan presisi. Tetap saya kembali kepada soal konstitusi kita Bang ya. Dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Setelah berhentinya persidangan dan majelis hakim menutup itu, maka itu adalah domain jaksa. Dan kemudian jaksa bertanggung jawab terhadap terdakwa. Bagaimanapun ceritanya, jaksa harus bertanggung jawab terhadap terdakwa dan membawa kembali pertahanan. Demikian Bang. Soal domain pun masih belum ketemu nih sepertinya nih. Boleh gunakan mic lagi Bang. Kalau tidak bisa membedakan antara ruangan sidang dan ruangan bukan sidang, tersesat masyarakat, kasihan. Kalau ini ruangan sidang itu. Abang boleh sambil berdiri Bang, tunjukin langsung sini Bang. Kalau ini ruangan sidang, Abang yang hadir langsung ke persidangan boleh. Ada saya. Enggak, Bang Julianus datang nggak ke persidangan? Datang. Pernah lihat ini? Ini ruangan sidang. Oke. Tidak ada Ini majelis ya. hakim. Sehingga sini ada saya di saat itu Abang saya tutup ada aja di Bang. musola. Aman Bang, ini nggak akan nyetrum Bang. Ya, jadi di sini ini ruangan sidang ini. Oke, ini ruangan sidang. Di sini tidak boleh manusia pun melecehkan ruangan ini, termasuk memborgol, tidak boleh. Tapi kalau sudah ada pintu Nah ini Bang, nunjuk-nunjuk ini bukan melecehkan ini Bang ya? Enggak ada, ini kan lagi Ada kita ya? tunjuk-tunjuk mereka. Ini debat aja nih, debat Ini biasa. Debat aja biasa. Ini sudah selesai sidang ini. Debatnya apa Sudah Bang? selesai. Coba diulang Ini Bang supaya masyarakat persoalan tahu Bang. Pada saat dia memaksakan untuk memasangkan itu baju, kita keberatan. Tolong kalau pasangkan di luar ruangan ini. Ada pintunya sebelah sana. Setelah pintu itu silakan, Anda punya hak. Tapi kalau ini adalah ruangan steril, diborgol tidak boleh, dipakaikan rompi tidak boleh. Karena ini ruangan sidang, itu kan ruangnya majelis hakim itu. Jawaban ini sudah diulang 3 kali, penegasan betul-betul yang... Harus simpel Pak, kalau Anda tidak bisa membedakan ruangan, masyarakat tersesat, kasihan. Oke. Ini pertanyaan ditujukan kepada Julianus Pak ya, bukan saya ya Pak Julianus. Ini soal ruangan pun dianggap tidak bisa membedakan Pak Julianus. Kasihan nanti masyarakat. Saya pikir jangan diulang lagi Bang ya. juga belum membaca tentang Undang-Undang 48 2009 tentang ini kekuasaan ruangan hakim. saja, nggak pakai undang-undang. Ketika kalau majelis ruangan. hakim telah menutup persidangan, maka inilah menjadi domain jaksa. Karena apa? Karena jaksa melihat adanya potensi terdakwa ini akan melawan, sehingga dia akan mengambil suatu tindakan yang harus memaksa terhadap terdakwa. Seperti itu. Kita belum masuk ke substansi apa itu content of court, indikasinya, klasifikasinya bagaimana. Sesaat lagi kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.